Paris, kota yang selalu hadir dalam mimpi semua orang, penuh dengan kisah, sejarah, dan seni yang indah. Kekayaan budaya, fashion, hingga kulinernya membuat imajinasi terbangun. Gambaran kota yang penuh romansa itu juga terbayangkan oleh saya ketika mendapat kesempatan untuk berangkat ke Paris di bulan Juli. Saya sangat senang, terutama karena penugasan ini saya berangkat bersama rombongan media dan Kamar Dagang Industri atau Kadin. Kami bertugas meliput sebuah perhelatan besar, yaitu Bastille Day di Paris dan agenda kerjasama ekonomi antara kedua negara. Para pemangku kepentingan, delegasi, dan pejabat pemerintah sama-sama meramaikan acara bersejarah bagi Perancis ini. Indonesia turut memeriahkan Bastille Day karena Presiden Prabowo Subianto akan menjadi tamu kehormatan Presiden Perancis Emmanuel Macron. Dan untuk pertama kalinya, Pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) bersama drum band Lokananta akan berpartisipasi dalam parade militer Bastille Day di Champs-Élysées. Kontingen TNI berjumlah 504 personil, terdiri dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, Akmil, dan Akpol. Saya dan rombongan tiba di Paris pada Minggu pagi. Dari bandara menuju pusat kota Paris membutuhkan waktu sekitar 40 menit. Saya melewati berbagai bangunan dengan arsitektur Eropa yang menjadi saksi bisu sejarah peradaban selama ratusan tahun. Tak hanya itu, saya juga melewati ikon-ikon kota Paris. Salah satunya adalah Menara Eiffel. Saya segera memulai tugas peliputan saya. Yang pertama, saya langsung menuju Kedutaan Besar Indonesia di Paris. Ternyata kantor KBRI arsitekturnya juga sangat indah, di mana semua ornamen dan unsur-unsur sejarah Indonesia ada di sana. Saya pun menemui Duta Besar Indonesia untuk Perancis, Muhammad Umar, untuk mengetahui lebih jauh bagaimana sebenarnya perjalanan awal Indonesia bisa terpilih menjadi penampil ataupun kontingen pertama di barisan garda terdepan pada saat parade Bastille Day pada tahun ini. Pertimbangannya tentunya adalah hubungan yang sangat baik, hubungan Indonesia dan Perancis yang sudah terjalin dalam bentuk strategic partners atau mitra strategis sejak 2011 dan semakin diperkuat terakhir dengan kunjungan Bapak Presiden Macron ke Jakarta akhir Mei yang lalu, di mana beliau bersama dengan Bapak Presiden Prabowo, kedua pemimpin menyepakati Indonesia dan Perancis satu dokumen Vision 2050 yang menjadi panduan kerjasama yang lebih kuat, yang lebih erat, lebih luas, lebih mendalam di berbagai sektor. Itu saya kira sebagai alasan utama kenapa Indonesia diundang sebagai tamu kehormatan dalam Hari Nasional Perancis tahun ini. Wah, ternyata dari situ saya semakin mengetahui bahwa ternyata hubungan dua negara, Perancis dan Indonesia, sudah terjalin dekat sejak lama. Usai dari berbincang bersama Dubes, saya pun masih betah melihat-lihat interior kantor KBRI, sembari menyaksikan para diplomat muda dan juga teman-teman KBRI yang sedang bersiap untuk berangkat ke bandara dan menyambut rombongan Presiden Prabowo Subianto yang sebentar lagi akan tiba di Paris setelah sebelumnya melakukan kunjungan ke berbagai negara. Saya pun kemudian memutuskan untuk melanjutkan perjalanan saya dengan berjalan-jalan dan santap siang terlebih dahulu, sembari menjelajah kota Paris yang cantik ini.
Saya pun memutuskan untuk mengeksplor salah satu area yang sangat ikonik di Paris, yaitu area Les Halles, yang disebut memiliki sejarah yang sangat panjang. Les Halles sejak abad ke-12 berfungsi sebagai pasar makanan sentral Paris, bahkan dinamai Perut Paris karena merupakan pusat kehidupan kota yang ramai. Saat ini, Les Halles juga menjelma menjadi pusat perbelanjaan modern yang luas dengan berbagai fasilitas lainnya. Saya juga melewati pasar-pasar di area luar yang menjual daging, ikan, buah-buahan, serta sayuran dan juga bunga dari seluruh Perancis. Rombongan kami kemudian menuju ke Hotel Four Seasons George V Paris. Karena di sanalah rencananya Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran pejabat pemerintah menginap. Kedatangan Presiden RI Prabowo Subianto pun disambut hangat oleh para diaspora Indonesia. Berdasarkan data lapor diri KBRI Paris pada Maret 2025, terdapat sekitar 5.263 orang warga negara Indonesia di Perancis. Terdiri dari pasangan, pelajar dan mahasiswa, serta profesional ataupun karyawan. Puluhan diaspora dengan segala kalangan dan usia pun menyambut Presiden di depan lobi hotel, seraya melambaikan bendera merah putih. Ada juga yang memakai pakaian khas Indonesia, yaitu kebaya, dan mengenakan atribut Nusantara lainnya. Presiden pun menyapa langsung para diaspora dan kemudian menyapa satu persatu tamu yang menyambutnya. Di luar hiruk-pikuk sambutan kedatangan Presiden, saya pun kagum dengan arsitektur Hotel Four Seasons George V Paris yang begitu indah. Terletak di jantung segitiga emas Paris dan dibuka pada tahun 1928, hotel ini dinamai dari Raja George V dari Britania Raya dan dibangun di salah satu lokasi paling prestisius di Paris, yaitu di Avenue George V yang hanya beberapa langkah dari Champs-Élysées dan Monumen Arc de Triomphe. Kami pun kemudian diperkenalkan dengan Christian, salah satu pekerja hotel yang ditugaskan untuk mengurus penyambutan delegasi Indonesia di hotel tersebut, yang ternyata dirinya juga merupakan keturunan Indonesia. Bonjour, nice to meet you. Welcome to Four Seasons Paris. I'm half French, half Indonesian. Ibu orang Jawa, bapak orang Prancis dari Paris. Terus dulu sekolah di Bali, sekolah Prancis SMA sama SMP. Sekolah terus baru sampai di Prancis sekolah universitas. Sekarang kerja di Four Seasons Paris. Dulu sekolah juga dulu kerja di Four Seasons Ubud. Kalau sudah pernah di Bali dekat saya. Oh gitu. Jadi sekarang sudah berapa tahun berarti di sini? Sudah 4 tahun. 4 sudah tahun 4 lebih. tahun. Iya. Dulu ini yang my first job pertama. Sudah 4 tahun dulu kerja di restoran 3 bintang, Melsank. Terus di La Galerie untuk beberapa bulan. Terus sudah mundur beberapa restoran di hotel dari 2 tahun. Oke, nah ini kan pas banget berarti ya kunjungan dari Presiden Indonesia, terus juga ada delegasi dari Indonesia. Berarti di-assign khusus lah ya untuk menghandle ibaratnya tamu-tamu yang ada di sini. Yeah, so as a French Indonesian, I'm the only one I think, or the maybe the most appropriate person here to assist all of the delegation. It's The a only real one pleasure. ya? Berarti tidak ada lagi? Nggak ada Indo speaking, cuman saya aja. Oke. So it's a real pleasure for me to have my country over here. It's feel like being home. Kunjungan Presiden dan rombongan delegasi Indonesia ke Paris tentunya untuk mengikuti serangkaian agenda, yang salah satu agenda utamanya adalah menjadi tamu kehormatan Presiden Perancis Emmanuel Macron pada perayaan Hari Nasional Perancis, Bastille Day.
Pagi hari di Paris, tanggal 14 Juli 2025. Saya dan rombongan media pun bergegas untuk menuju area peliputan Parade Bastille. Kami pun menuju Champs-Élysées dengan berjalan kaki, karena seluruh jalanan sudah ditutup untuk kendaraan. Sepanjang kami berjalan, kami pun menyaksikan segala persiapan yang dilakukan. Tampak personel militer dari berbagai cabang angkatan bersenjata Prancis, dari angkatan darat, laut, udara, mulai berdatangan. Begitu juga dengan kendaraan taktis serta personel pengamanan yang bertugas untuk mengawal parade tertua di Eropa tersebut agar berjalan kondusif dan lancar. Ini dia pemirsa, tampak terlihat sudah persiapan langsung dari militer Prancis yang tentunya bersiap untuk Parade Bastille Day pada hari ini. Hari Bastille merujuk pada invasi Bastille pada 14 Juli 1789 yang dianggap sebagai awal revolusi Perancis. Perayaan Hari Bastille atau yang dalam bahasa Perancis disebut Fête Nationale atau Le 14 Juillet adalah salah satu hari nasional paling penting di Perancis, terutama di Paris. Ini bukan hanya memperingati penyerbuan Bastille pada 14 Juli 1789 yang menandai dimulainya revolusi Perancis, tetapi juga perayaan Persatuan Rakyat Perancis atau Fête de la Fédération pada 14 Juli 1790. Peringatan ini kemudian dirayakan dengan parade militer yang megah dan dianggap sebagai salah satu parade militer tertua dan terbesar di Eropa. Ribuan personel militer dari berbagai cabang angkatan bersenjata Prancis pun akan berpartisipasi, menampilkan kendaraan militer antik dan modern, marching band, serta seragam yang berwarna-warni. Rute parade sendiri akan dimulai dari Monumen Arc de Triomphe dan berbaris di sepanjang Avenue des Champs-Élysées menuju Place de la Concorde. Sedangkan Tentara Nasional Indonesia akan bertindak sebagai pasukan pembuka dalam parade yang penuh gengsi ini. Saya pun melihat bahwa atraksi ini ternyata begitu dinikmati turis, baik dari lokal maupun mancanegara. Antusiasme dari penonton yang ingin menyaksikan sudah semakin terlihat. Banyak dari mereka yang berdatangan sejak pagi sekali. Indonesia military army is going to perform in the first line in parade. Yes, I saw that. Oh, you saw that? Yeah. What do you think about it? I'm very happy to see other army and Indonesian army. Penjagaan dan pengamanan jelang parade Bastille pun terbilang cukup ketat. Masing-masing penonton diarahkan untuk melewati jalur pemeriksaan dari para petugas pengamanan. Pengecekan dilakukan satu persatu dengan melihat barang bawaan, dilakukan untuk memastikan agar tidak ada yang membawa senjata tajam maupun barang berbahaya. Nah, ini kita lagi antri satu persatu karena pemeriksaannya ketat ya. Jadi dipastikan supaya semua aman nanti saat menonton parade militer ataupun Bastille. Jadi tidak ada barang-barang berbahaya, tidak ada senjata tajam dan juga lain. Kita juga sebagai media ini harus ngantri. Setelah lolos pemeriksaan, kami pun akhirnya bisa memasuki area parade dan mendekat ke barisan kontingen TNI di area paling depan. Terlihat para prajurit dan Lokananta pun sedang bersiap dan sesekali berlatih dengan mengenakan seragam serta kostum yang unik seperti hiasan kepala berbentuk macan tutul, hiu, hingga elang, melambangkan asal matra masing-masing pasukan sehingga menjadi pembeda dari tentara yang lain.
Kami pun sempat berbincang dengan Dan Kontingen, yaitu Brigjen Ferry Irawan, terkait persiapan para kontingen selama ini. Tim Indonesia, kontingen Indonesia ini kita bentuk di tanggal 18 Juli untuk pembentukan. Latihan pertama itu di tanggal 19, kurang lebih sejumlah 451 personil, jadi dari 149 Lokananta, yaitu gabungan antara Taruna Akademi Militer, Akademi Udara, Angkatan Laut dan Kepolisian. Kemudian 262 personil dari 3 matra, darat, laut, dan udara, dan ditambah dengan pendukung, sehingga kami berangkat kurang lebih ke Prancis ini 504 orang. Kami hanya berlatih 2 minggu di basis, kemudian lanjut ke sini bergabung berlatih bersama tentara Prancis. Jadi banyak kendala dalam arti penyamaan tempo, irama, penyamaan langkah dan sebagainya, tapi alhamdulillah sampai saat ini bisa lancar seluruh kegiatannya. Demikian. Akhirnya, parade Bastille pun dimulai. Pasukan TNI berjalan dengan gagah dan penuh wibawa di jantung kota Paris, Perancis. Saya sendiri begitu terharu melihat tentara kebanggaan Indonesia melangkah dan memberikan penampilan terbaik mereka yang tampil sebagai kontingen kehormatan. Dengan formasi sempurna dan ritme yang memukau, pasukan Indonesia terdiri dari 2 pasukan, Taruna Marching Band dan 1 Batalion Darat Laut Udara. Dengan total ada 451 peserta defil dan 188 taruna. Sejumlah atraksi unik juga dilakukan yang menampilkan budaya Indonesia. Sungguh sangat membanggakan, karena Indonesia bisa menjadi bagian dari parade tertua di Eropa dan tampil sebagai barisan pembuka di depan para pemimpin negara dan tamu penting lainnya. Dari Tribun Nantes di Concours, Presiden RI Prabowo Subianto berada sepanggung dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Bahkan terlihat Macron, Brigitte Macron, dan para pejabat lainnya yang berada di panggung bertepuk tangan melihat arak-arakan pasukan Indonesia. Ribuan penonton berkumpul di sepanjang Champs-Élysées untuk menyaksikan parade ini. Penampilan pasukan tanah air ini juga ternyata sukses mencuri perhatian publik Prancis yang menyaksikan langsung penampilan kontingen Indonesia. Kontingen Indonesia dari Tentara Nasional Indonesia begitu mengagumkan, bahkan kami awak media juga sempat bertanya-tanya kepada masyarakat sekitar, kepada turis dan juga kepada warga lokal Paris. Responnya begitu positif, mereka begitu kagum dengan penampilan Indonesia. Parade Bastille Day adalah demonstrasi kekuatan dan persatuan angkatan bersenjata Prancis, serta parade militer untuk menghormati dan menunjukkan rasa hormat kepada negara-negara yang menjadi tamu kehormatan. Selanjutnya, kami pun juga melihat parade dari pasukan keamanan negara Prancis. Ada parade udara atau aerial parade yang diawali dengan pertunjukan udara yang spektakuler. Setelah pasukan jalan kaki, giliran kendaraan militer yang berbaris. Parade ini menampilkan berbagai jenis kendaraan, seperti kendaraan tempur lapis baja, tank-tank, dan kendaraan tempur lainnya. Kendaraan pengangkut pasukan, kendaraan lapis baja, dan juga truk militer. Kemudian artileri dan sistem rudal, kendaraan yang membawa meriam atau sistem peluncur rudal. Yang paling menonjol adalah Garda Republik, pasukan kehormatan khusus yang berparade dengan kuda-kuda mereka dan diiringi oleh orkestra militer.
Parade ditutup dengan melintasnya helikopter militer dari berbagai unit, seperti helikopter serbu, transportasi, dan penyelamat.